Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Sofi Fathur Rahim dengan NIM 036. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Nah, teman-teman, di era digital seperti sekarang, hampir semua orang memiliki media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, Facebook, hingga X. Melalui media sosial, kita bisa berbagi informasi, berkomunikasi, bahkan mengekspresikan pendapat dengan mudah. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa setiap komentar, unggahan, atau informasi yang kita bagikan memiliki dampak bagi orang lain? Nah, banyak kasus menunjukkan bahwa media sosial sering digunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, bahkan perundungan cyberbullying. Padahal sebagai pengguna media sosial, kita memiliki tanggung jawab moral dan spiritual atas apa yang kita tulis dan kita bagikan. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya akan membahas tema jempolmu tanggung jawabmu, etika netizen dalam perspektif agama. Nah, teman-teman, apa itu netizen? Netizen adalah sebutan bagi masyarakat yang aktif menggunakan internet, khususnya media sosial. Sebagai netizen, kita memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Eh, Sebagai netizen, kita memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, saat ini kita sering melihat berbagai fenomena di media sosial seperti komentar kasar, penyebaran berita yang enggak jelas, terus cyberbullying atau perundungan, ujaran kebencian karena perbedaan pendapat, membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Nah, seperti itu teman-teman. Ironisnya, banyak orang merasa lebih berani berkata kasar di media sosial dibandingkan ketika berbicara langsung. Nah, mengapa etika bermedia sosial itu penting? Etika bermedia sosial itu diperlukan agar media sosial menjadi ruang yang sehat dan nyaman bagi semua orang. Tanpa etika, media sosial dapat menjadi tempat munculnya konflik, fitnah, bahkan kerusakan hubungan sosial. Sebelum menulis komentar atau membagikan informasi, kita perlu berpikir apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, atau apakah ini menyakiti orang lain enggak ya gitu. Jika jawabannya tidak, maka lebih baik tidak diposting. Nah, sebagai seorang muslim, etika bermedia sosial sebenarnya tidak jauh berbeda dengan etika dalam kehidupan sehari-hari. Saring yang pertama ada saring sebelum sharing. Tidak semua informasi yang kita terima harus langsung dibagikan. Kita perlu memastikan kebenarannya terlebih dahulu agar tidak mengikuti menyebarkan berita yang hoax. Yang kedua, menjaga lisan termasuk di dunia maya. Walaupun hanya berupa tulisan, komentar yang kita buat tetap mencerminkan akhlak dan karakter kita. Jangan sampai dari kita menulis sesuatu yang tidak berani kita ucapkan secara langsung. Misalnya, kita beraninya ngomong kasar di media sosial, padahal aslinya kita nggak berani. Terus menghindari gibah dan fitnah, membicarakan keburukan orang lain atau menyebarkan informasi yang belum tentu benar dapat merugikan banyak pihak. Terus ada menghormati perbedaan pendapat. Tidak semua orang harus memiliki pandangan yang sama dengan kita. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi tetap harus disikapi dengan sikap saling menghormati. Terus ada menebarkan kebaikan. Media sosial bisa menjadi sarana ilmu, motivasi, inspirasi, dan pesan-pesan positif yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, teman-teman, sekarang
saya akan membahas tentang peran cyber counseling. Cyber counseling merupakan layanan konseling yang dilakukan melalui media sosial atau media online seperti WA, Zoom, Google Meet, atau platform digital lainnya. Nah, apa sih gunanya cyber counseling itu? Apa sih guna cyber counseling untuk membantu masyarakat? Nah, yang pertama ada mengelola emosi saat menggunakan media sosial, menghindari perilaku cyberbullying, meningkatkan kesadaran diri dalam berkomunikasi, menumbuhkan sikap empati terhadap orang lain. Terus ada membangun karakter digital yang lebih positif. Nah, dengan cyber counseling, masyarakat dapat memperoleh bimbingan yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, di zaman sekarang, tantangan bukan hanya menjaga perilaku di dunia nyata, tetapi juga menjaga perilaku di dunia maya. Kesadaran spiritual mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban, termasuk apa yang kita tulis di media sosial. Karena itu, seorang netizen yang baik bukan hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki akhlak dan kesadaran spiritual yang baik. Media sosial juga memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berbicara dan berpendapat. Tetapi kebebasan tersebut harus kita imbangi dengan kita itu harus memiliki etika dan tanggung jawab. Sebagai seorang netizen, kita harus menggunakan media sosial secara bijak dengan menjaga perkataan, menghormati orang lain, menghindari berita hoax, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Nah, melalui cyber counseling, eh, peningkatan kesadaran spiritual diharapkan masyarakat dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih bertanggung jawab, beretika, dan berakhlak mulia. Nah, teman-teman, sebelum menekan tombol kirim, share, atau komentar, ingatlah satu hal. Jempolmu mungkin hanya menekan satu tombol, tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang. Mari gunakan media sosial sebagai sarana untuk menebar manfaat, bukan mudarat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.